102,3 Radio Tuntung Pandang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tuntung Pandang FM di mana saja Anda berada. Yap, senang sekali di pagi hari ini kami bisa bertutur sapa dengan Anda semua, yaitu di acara Pojok UMKM bersama narasumber kita dari Zona Kopi Pelehari dan ownernya itu Rizkina Septianda ya Mbak? Ya. Oke. Assalamualaikum Mbak, hari ini Mbak? Ya, Waalaikumsalam. Sehat ya Mbak hari ini Ya, Mbak? alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, kita 1 jam ke depan akan mengawali Anda, menemani Anda dan semua rekan dengar kita di Radio Tuntung Pandang ini bersama narasumber-narasumber kita di pagi hari ini di Pojok UMKM di hari ini, edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2020. Dan jika kalian ingin mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz, silakan kami juga Anda ikuti melalui live streamingnya itu di website tvfm.tanalotcap.co.id, Instagramnya yaitu Radio Tuntung Pandang dan fanpage Facebooknya itu @PL Tuntung Pandang FM. Dan jika ingin dialog interaktif nih melalui line telepon atau line SMS dengan narasumber kita di pagi hari ini yaitu di 0812 5667 5766 di 0812 5667 5766. Ya baik rekan, kita beralih ke Mbak Rizkina ya Mbak ya. Iya. Lebih tepatnya saya enaknya nih manggil siapa nih? Mbak? Kiki aja. Kiki aja. Oke Mbak Kiki ya. Ya Mbak, bisa diperkenalkan nih produk-produk Mbak apa aja sih di pagi hari ini? Terima kasih. Mhm. Kalau dari Zona Kopi sendiri, Oke. kita punya produk Mhm. ada kopi dalam botol, terus ada snack-snack dari singkong. Mhm. Singkong itu menjadi ciri khas dari Zona Kopi. Mhm. Terus yang menjadi ciri khas lagi, kita pakai kopi dari Pabahanan. Kopi dari Pabahanan. Iya, jadi kopi base ini dari Pabahanan. Mhm. Dari sana ya. Iya. Dari produk tanah laut juga ya ambilnya ya Mas ya. Dan ini ada juga hashtagnya ya Mbak, kopi Ya. dari apa Kopi tuh? dalam botol. Kopi dalam botol. Oke. Dan sejarahnya apa sih yang bisa Anda kata saya? Gini Mbak, sejarahnya terbentuknya Zona Kopi gimana sih Mbak? Bisa diceritakan? Iya, bisa. Terbentuknya Zona Kopi ini kemarin tuh dari tanggal 27 Oktober 2017. 2017. Ya, Oke. awal-awalnya itu kami buka kecil-kecilan di Taman Kijang Mas. Oke. Di Teman-teman RPH. ya? Iya. Oke. Itu cuma jual produk kopi dari Nusantara. Kan belum kenal kopi ini Iya, kopi dari Pabahanan ya. Pabahanan. Nah, terus jual-jual dari situ kayak memperkenalkan kopi original gitu loh. Terus dari situ ada pameran, Iya. ngikutin pameran. Terus dari situ baru buka kedai. Kedai. Oke, Iya. di mana tuh kedainya Mbak? Kedainya di Jalan Asyairani, depan Komplek Kijang Mas. Oke, dekat Bank Mandiri itu. di dekat kecamatan ya Mbak ya, Iya. Kecamatan Pelehari. Oke, di situ teman-teman jika kalian ingin membeli produknya Mbaknya Kiki ini yaitu Zona Kopi ya Mbak ya, Iya, Zona nama Kopi. kedainya Mbak ya. Oke, dari 2000 berapa tadi Mbak? 2017. 2017. Oke, sudah cukup lama nih. Tahun kedua 2018. 2018 di kedai itu Mbak ya? Iya, di kedai. Oke, ada berapa orang di situ Mbak yang mempekerjakan Mbak? 5 orang. 5 orang, Iya. oke. Dan karyawannya itu dilajarin atau apa ya? Iya, Mbak? dilatih dulu. Dilatih dulu di mana tuh Mbak? Dilatihnya langsung di kedai. Di kedai. Itu Mbak sendiri yang melatihnya Mbak? Iya, gantian sama bapak. Iya, Mm-mm. udah beberapa event. Berikon. Dan terkait di corona ini apakah juga terdampak nih dari Zona Kopi? Awalnya sangat terdampak. Cuman dari situ kan kita bikin inovasi buat pemasarannya gimana. Terus sekarang kita tonjolkan yang sistem delivery order. Oke. Jadi delivery order di sini kita tidak membebankan ongkir kepada pelanggan. Jadi free ongkir gitu seluruh Pelehari. Seluruh Pelehari aja ya Mbak, kota Iya. Pelehari aja ya. Oke. Dan itu jadi terinovasinya dari namanya Zona Kopi dari mana sih Mbak? Zona Kopi. Kalau Zona Kopi itu diambil dari pertamanya mau ini kan kafein gitu. Oh, kafein. Terus Oke. kafein. Cuman belum terus cari-cari di internet. Terus jadi pasnya yang Zona Kopi karena zona itu kan kawasan gitu kan. Jadi kawasan buat ngopi gitu. Oke. Ada beberapa cabang sih Mbak yang sudah
Kalau untuk sementara masih satu cabang di Banjarmasin. Di Banjarmasin, oke juga di sana ya Mbak ya. Di sana Mbak juga yang ngurusin Mbak? Iya, cuman di handle sama yang lain. Oh di handle juga, oke ya. Nah itu teman-teman Mbak Kiki ini ada juga nih cabang-cabangnya di Banjarmasin ya Mbak ya, dan itu pun sama juga di sama kayak di Plehari juga Mbak ya. Iya, Galerenya. Itu alamatnya di mana Mbak kalau di Banjarmasin Kalau kalau di rekan-rekan? Banjarmasin di Jalan Adiaksa nomor Adiaksa. 21. Oke, nah itu teman-teman riwayatnya nih dari Jona Kopi sendiri itu. Nah ini Mbak, untuk delivery sendiri ada media sosialnya nggak Mbak? Ada. Oke, bisa disebutkan Mbak? Kalau di media sosial lewat Instagram, itu bisa dicari @jonakopi.id. .id. Oke, dan ada via WA-nya nggak sih? WA-nya ada di 0831 5932 3131. Oke, sekali lagi Mbak biar Ya. pendengar kita lebih mengetahui gitu nomornya. 0831 5932 3131. Oke, itu teman-teman. Dan berapa sih minimal pemesanan Mbak kalau di delivery itu Mbak? Tanpa minimal order. Tanpa minimal order untuk di kota wilayah Plehari. Iya. Oke. Dan juga Mbak, jika stok kopinya menipis, apakah itu pemesanannya dari luar daerah atau gimana gitu Mbak untuk pemesanan kopi sendiri? Kalau pemesanan kopi sendiri kami sebagian ada yang lewat luar. Terus sebagian ada yang dari sini. Jadi kopi base yang biasanya kami pakai itu kan dari sini. Jadi misalkan dari satu petani itu habis, kami ke petani lain. Soalnya di Plehari ini sangat banyak petani-petani kopi. Oke, dari Pabahanan apa nggak bisa juga ngambil dari kopi-kopi dari Tanah Laut itu misalnya nih di daerah Bajuin sana tuh? Iya. Pernah juga nggak? Dulu pernah coba yang daerah Bajuin, terus ada Pemalongan, terus ada daerah Banua Lawas, Takisung, itu kan banyak. Cuman kalau dari segi rasa lebih enak yang dari kopi Pabahanan. Oke, berarti yang ciri khasnya ya dari Jono Kopi ini dari Pabahanan ya Mbak ya? Oke. Itu teman-teman, dan Mbaknya ini juga nggak meninggalkan dari kopi-kopi dari Tanah Laut juga pastinya ya kan, selalu memakai juga dari produk-produk Tanah Laut. Tentunya dari kopi-kopi selain dari Pabahanan tadi Mbaknya juga memakai apa tadi Mbak? Jono Kopi dari mana? Takisung tadi ya? Oke, itu teman-teman. Nah itu teman-teman, jika kalian ingin mendengarkan lagi nih mau dialog interaktif bersama Mbak Kiki ya Mbak ya, di 0812 5667 5766, di 0812 5667 5766. Ya baik teman-teman, Mbak, ini nih Mbak, ini kan Mbak ini bersama teman-teman untuk membuka kedai kopi ini ya kan. Ada nggak pasang surutnya gitu Mbak? Iya, dari awal buka kan ada grand opening tuh, sama opening grand opening. Itu kan dulu nggak ada yang Instagram, nggak seini sekarang kan. Jadi dulu awal buka itu kami free 50 cup, terus yang datang itu cuma 1 sampai 2 orang. Itu baru mulanya Mbak ya? Jadi awal buka itu 1 sampai 3 bulan itu sepi banget. Nggak ada yang tahu kan. Terus juga jarang kafe-kafe. Kalau sekarang kan banyak banget. Nah terus kalau Jono Kopi sendiri mensiasatinya ya terus promo-promo terus. Promo juga. Kalau sekarang kan enak, ada akun-akun buat promosi. Iya betul, ada Instagram ya kan, ada lain Facebooknya atau apa gitu ya, gitu. Oke nih, itu kan dari Mbaknya tadi penuturan Mbaknya ada pasang surutnya juga nih di situ. Untuk kedai sendiri Mbak bukanya jam berapa sih? Kalau kedai bukanya kalau untuk delivery order buka dari jam 12 siang. Jam 12 siang, oke. Terus kalau yang dari minum di tempat dari jam 6 sore sampai 12 malam. Jadi bukanya 12 jam. 12 jam. Itu teman-teman juga kalian ingin langsung aja nih yang mau pencinta kopi tentunya juga langsung aja ke Jono Kopi ya teman-teman. Dan ada varian rasanya juga ya Mbak. Apa aja nih Mbak? Kalau varian rasanya ada creamy, terus ada harmanis. Terus ada coklat, varian yang non kopinya ada coklat, charcoal sama red velvet. Oke, banyak sekali nih Mbak dari rasa-rasanya gitu ya dari
Coklat tadi mbak ya? Iya, coklat. Ada apa tadi? Strawberry juga ya? Iya. Oke, coklat ada Red juga. velvet. Oke, bagus banget nih. Ada 6 nih varian rasanya. Dan selain kopi juga nih mbak, ada apa juga sih yang dijual di Depak Kopi? Kalau untuk menunya, biasanya snack itu kita ada varian cireng, cireng gitu, snack-snack kayak kentang goreng, terus roti bakar. Kalau misalkan menu yang minumannya banyak kok, ada teh, varian teh gitu, Thai tea, green tea, dan lain-lainnya. Dan yang terfavorit di kalangan Kalau muda nih? sekarang ini lebih banyak ke es kopi susu. Es kopi susu, oke. Nah itu teman-teman, mbaknya ini selain kopi ada juga nih untuk produk makanannya ya mbak ya. Jadi lengkap di situ kalau mau nongkrong sama teman-teman semua ya kan di situ. Oke teman-teman itu. Dan ada juga varian rasanya dari mbaknya itu ada 6 varian rasa juga ya kan mbak ya. Iya. Dan promosinya sendiri mbak, ada nggak sih dari dinas-dinas terkait untuk mempromosikan dari Yono Kopi sendiri? Kalau dinas terkait ada, Seperti apa tuh? dari dinas koperasi dan UKM, Ya. terus dari ini provinsi juga ada, cuman lebih ke ini dinas perkebunannya. Oh. Jadi dia mau mengangkat kopi pelehari gitu. Oke. Jadi kopi pelehari ini udah pernah diikutin ke ini, ke luar Kalimantan. Dan di situ mbak juga Terakhir di Makassar kemarin. terakhir di Makassar. Berarti mbak ikut juga mbak sebenarnya? Enggak, bapak aja kemarin. Bapak aja ya. Iya. Oke. Dan di situ mbak juga berarti nanam juga dong kopinya di Enggak, dari petani. dari petani Iya, aja. dari petani aja. Nggak nanam juga ya mbak dari Enggak. petani aja ya. Nah, itu prosesnya lama. Ya itu teman-teman. Nah itulah peran-peran dari dinas terkait ya kan. Tentunya dari dinas perkebunan katanya mbaknya tadi ya, yang mengangkat kopi-kopi dari tanah laut tentunya. Nah itu bagi kalian yang pecinta kopi di pagi hari ini langsung aja nih langsung ke mbaknya, Mbak Kiki ya mbak ya. Kalau mau delivery ya ada juga tadi di nomornya. Silakan mbak disebutkan nomornya lagi tadi mbak. 0831 59 32 31 31. 31 berapa? 0831 59 32 31 31. Oke, itu teman-teman jika kalian ingin pesan-pesan sama Mbak Kiki ya Mbak ya langsung ini ownernya Yono Kopi di pagi hari ini. Oke. Terkait pemasaran sendiri, apakah sudah delivery sendiri? Adakah rencana mau ke luar hari gitu Mbak untuk deliverynya Mbak? Kalau delivery di Banjarmasin udah ada. Cuman kalau di Banjarmasin pakai ongkir, cuman tergantung jarak. Berapa sih Kalau 1 kilometernya dihitung 2.000. 2.000 per kilometer. Ya, per kilometer. Oke sih. Nah kalau di pelihara sendiri, Mbak? Kalau di pelihari gratis. Gratis saja ya. Iya. Selain nggak ada macet, nggak ada Oh. lampu merah cuma satu. Oh iya. Pertimbangannya itu Iya, ya Mbak ya. pertimbangannya Oke. Baik teman-teman, jika kalian ingin mendengarkan Radio Tuntung Pandang di websitenya yaitu di pfm.ternalotcam.co.id dan Instagramnya yaitu Radio Tuntung Pandang FM. Ada nggak Mbak kisah inspiratifnya dari Mbak sendiri jika ada rekan dengar kita ingin memulai usaha-usaha kopi kan? Karena saat ini di Pelehari banyak sekali nih yang pencinta-pencinta kopi. Iya. Kalau misalkan ada yang mau buka usaha kopi, biasanya kita harus mempelajari apa itu kopi dulu. Kan sekarang banyak ya di YouTube. Nah itu pelajarin, terus apa aja sih kopi itu, espresso sama ini bedanya apa sih, arabica sama ini bedanya apa sih, itu yang dulu pertama kali harus kita pelajari. Terus untuk menu-menunya kita juga harus meracik terus. Terus varian-varian itu juga mungkin bisa dipelajarin di ini juga, di YouTube juga. Banyak internet sekarang kan luas banget kan luas. Bisa otodidak ya Mbak? Iya. Dulu pernah juga kerja di kedai kopi. Terus dari situ kan belajar, oh gini-gini ternyata gitu. Cara mengekspresikan kopi itu gimana gitu ya Mbak ya. Nah ini Mbak ada juga kan campuran dari kopi dan susu tanpa gula. Itu seperti apa sih Mbak pembuatannya gitu? Susu tanpa gula. Kan ada yang kopi dan susu baru dicampurin. Oh iya. Itu cafe latte. Cafe latte. Ya, itu cafe latte teman-teman. Dan ada lagi nggak produk-produk lain seperti itu? Ada.
Mochaccino. Kalau espresso base-nya biasanya kan pakai ini kopi pabahanan itu, kami pakai itu buat cappuccino. Habis itu mochaccino. Terus kopi-kopi susu. Kalau misalkan kayak kopi Aceh, kopi yang dari luar, kopi Nusantara itu biasanya untuk P60. P60 itu metode yang manual. Metode seduh yang manual. Dan sekarang pakai alat? Sekarang pakai alat. Pakai alat apa itu, Mbak? Pakai alat expo bar. Expo bar. Iya. Oke. Nah, terkait dari kopi sendiri berapa sih habisnya dalam sehari itu, Mbak, dalam bentuk penjualan? Kalau bentuk penjualan sekitar 80 cup per hari. Per hari. Kalau rame 100 cup. 100 cup Iya. per hari itu Iya, ya. per hari. Dan itu juga sering nongkrong. Dan paling ramai hari apa sih, Mbak, untuk di kedai kopi sendiri? Kalau di kedai kopi sendiri ramenya itu malam minggu. Malam Ya minggu. sudah pasti ya malam minggu. Anak muda Terus ya. sekarang malam Senin juga mulai rame karena kita adain promo. Jadi promo hari Minggu namanya Sunday promo. Sunday promo. Ya, jadi setiap hari Minggu. Setiap hari Itu Minggu. menunya non kopi itu serba 10.000. 10.000. Terus menu menu kopi Iya. itu 13.000 per item. Per item ya, Mbak? Iya, per item Nah, kopi sama non kopi. Oke. Promonya juga nih teman-teman, untuk hari Minggu ya, Mbak ya? Iya, Besok berarti ya? hari Minggu. Ada 13.000 tadi, Mbak ya? 13.000. Dan berapa tadi, Mbak? Yang non kopinya 10.000. Oh, oke. Terus kalau yang kopi dalam botol juga, kan ini kita kemas buat yang minum di rumah kan, jadi tinggal siapin es batu. Oke. Jadi di sini kalau hari Minggu 25.000 aja harganya. 25.000 Iya. aja. Kalau yang besar ada lagi, itu 50.000 Per cupnya ya, Mbak? Iya, per ini, botol. Ini isinya berapa sih, Mbak? Berapa Kalau mili yang sih? kecil ini 350 mili, kalau yang paling besar 600 mili. 600 Iya. mili. Bagaimana sih, Mbak, jadi terinovasi untuk membuat kopi dalam botol? Iya. Dulu waktu awal-awal COVID, itu kan sepi banget. Iya, 10. Terus orang-orang kan kayak keluar rumah itu mikir dulu kan. Terus kenapa nggak dikemas aja terus bisa buat 3-4 hari gitu ngestok kopi. Oke. Jadi kita kemas dalam botol. Ini bertahan berapa lama sih, Mbak? 3-4 hari. 3-4 Iya. hari di dalam kulkas. Dalam kulkas. Dia ya? harus dingin. Harus dingin. Oke. Dan itu banyak banget dan paling rasanya ya. Iya. Ada 6 ya nih, Mbak ya? Ada 6. Sebenarnya banyak lagi, cuman Banyak lagi. iya, Oke. Ada berapa sih, Mbak, semuanya gitu? total semuanya. Kalau untuk non kopi ada 13 rasa. 13 Kalau rasa. kopi ada 10 rasa. 10 rasa. Oke. Nah, itu banyak banget nih teman-teman produknya Mbak Iya. Kiki nih ya. Dari kopi dalam botol nih, ada esteknya juga nih teman-teman, kopi dalam botol. Jika kalian punya kopi harus beli ini ya, Mbak ya. Iya. Harganya pun terjangkau ya, Mbak. Iya, Berat 25.000. 25.000 dan paling cup yang terbesar berapa, Mbak? 50.000. 50.000. Nah, itu teman-teman ya, dan bertahan lama juga ya, Mbak ya, jika Iya. di dalam kulkas. Kulkas. Oke, itu teman-teman. Nah, ini cukup inspiratif juga nih Mbak Kiki ini untuk membangun dengan kopi di Plehari dan sudah bercabang di Banjarmasin tentunya. Dan Mbak Kiki ini juga membuka ini bersama teman-temannya juga, Mbak ya? Bersama bapak. Bapak juga? Iya. Oke, Bapak aja. Ada kakaknya nggak, Mbak? Keluarga gitu? Ada support-supportnya gitu? Ada. Kalau kakak lebih ke snack. Kok snack, Iya, oke. sama mama. Jadi Kalau usaha Mbak- keluarga gitu. Oh iya, usaha keluarga ya. Jadi ada yang ngurusin Iya. kopi ya kan, ada yang Iya. ngurusin Snack. snacknya. Wah, lengkap nih teman-teman. Kalau bapak lebih ke roasting kopinya. Roasting kopi. Jadi kopinya dimasak sendiri. Nah, itu teman-teman higienisnya dari kopi Mbaknya ini dibikin sendiri Iya, ya, Mbak ya. dibikin sendiri. Diulek sendiri. Dan itu pun karena kan saat ini, Mbak, proses mau kopi itu ada proses penjemuran. Iya, Itu penjemuran, iya. dibikin sendiri Iya, juga di dibikin rumah. sendiri juga. Oke, penjemuran dari Pengupasan. iya, betul. Pengupasan biji kopi. Dan apa ya, mengeringkan itu kan cukup cukup lama ya. Iya, Mbak? Lama. Tergantung cuaca juga. Ya, tergantung cuaca. Untuk panas ya panas. Iya. Bagus ya, Mbak ya. Iya. Kalau ya hujan ya paling menunggu 1 sampai 2 hari. Iya. Oke, Mbak Kiki, kita lanjut lagi nih di Pojok UMKM di pagi hari ini. Pertanyaan saya ini, ada nggak varian rasa ya untuk menuju ke masa depan lagi nih, Iya. ke depannya gitu? Untuk varian menu yang lain
lainnya kita udah racik beberapa menu, tapi belum launching. Oke. Terus untuk ini berikutnya, menu makanan berikutnya kita akan adain Indomie. Dulu pernah jual Indomie juga 2 kali ganti-ganti nama, terus kurang kan. Jadi untuk yang selanjutnya ini akan kita ini Indomie, cuman Indominya beda sama brand Jono Kopi. Untuk yang di sampingnya lagi, nanti kami akan buka Jona Indomie, bukan? Apa tuh? Ini mie cobek, Indomie cobek. Mie cobek Indomie gitu kan? Iya, Oke. Indomie cobek. Indomie cobek. Di samping Jono Kopi. Di samping Jono Kopi. Oke, itu teman-teman. Nah, ada varian rasanya juga ya, Mbak? Iya. Apa tuh, Mbak? Sambal-sambal gitu. Sambal-sambal aja ya. Jika kalian pencinta sambal nih, langsung aja. Itu kapan sih rencana di launchingnya gitu? Insya Allah akhir tahun. Akhir tahun. Iya. Oh, sebentar lagi nih teman-teman, beberapa bulan lagi nih akan launching di sebelah Jono Kopi juga Iya, ya, Mbak. sampingnya. Di kedainya juga. Dan untuk kedainya, jika kalian yang belum tahu nih, apalagi kan masyarakat desa ya belum tahu ada Jono Kopi di Perhari. Untuk tempatnya sendiri di mana tadi, Mbak? Jalan Asyairani, deretan Bank Mandiri sama seberang kecamatan, Iya. kecamatan. Itu teman-teman. Dan bukanya jam berapa tadi, Mbak? Jam 12 sampai 12 malam, 12 pagi sampai 12 siang sampai 12 malam. 12 jam ya, Mbak ya. Iya, Oke, nah itu teman-teman. Dan jika kalian ingin pesan juga langsung hubungi Mbak Kiki di pagi hari ini bisa juga ya, Mbak ya. Iya. Nanti delivery-nya jam 12-an ya, Iya. Mbak. Nah, pesan dulu ya kan. Itu nggak salah, pesan dulu untuk kegiatan hari ini ya kan bersama teman-teman atau ngumpul-ngumpul sama keluarga di rumah. Kalau mau ngopi-ngopi kan ngopi itu nggak harus pagi ya, Mbak ya. Iya, malam, Iya, bisa. Yang penting Selera. nah, itu seleranya dan moodnya juga, Mbak. Kalau nggak moodnya nggak baik ya. Minum coklat, kalau moodnya nggak baik. Nah, itu tuh ada tipsnya nih, Mbak. Terkait kopi sendiri nih, dari kedai kopi sendiri ada nggak ingin membuka outlet atau kedai seperti yang di Banjarmasin untuk di daerah lain juga? Insya Allah kita akan buka di Banjarbaru. Ya, cuman waktunya Insya Allah akhir tahun atau awal tahun. Akhir tahun ini sekitar Desember atau awal tahun depan. Tahun depan. 2021. 2021. Iya. Oke, itu teman-teman kan pokoknya ya dari kedai Jono Kopi ini akan meluncing varian baru atau cabang-cabang baru di tahun depan ya, Mbak ya, launchingnya nih baru rencana nih Mbaknya ya, Mbak ya. Oke, Mbak. Kendala sendiri dari kedai kopi atau Jono Kopi sendiri apa sih, Mbak, yang jadi kendala saat ini, Mbak? Kendala sekarang alhamdulillah udah ini ya, nggak ada kendala sih. Nggak ada kendala Iya. ya, alhamdulillah berarti kan. Iya. Berarti ya asik-asik aja, happy-happy aja. Malah lebih meningkat karena pas kemarin COVID kan lebih banyak yang delivery. Jadi pemasaran lewat WA-nya lebih bagus. Oke. Pemasarannya lewat WA juga nih, teman-teman. Jadi online kan kita langsung ke pelanggan kan kalau lewat WA. Jadi kita status apa, dia langsung order gitu. Iya. Jadi kontak-kontak yang ada di kemarin pas COVID itu pesen terus sampai sekarang. Simpan dulu ya. Iya. Oke, itu teman-teman. Nah, jika kalian ingin pesan nih langsung aja sama Mbak Kiki, ownernya nih. Katanya dia delivery juga dan gratis juga nih teman-teman untuk dari kedai Jono Kopi, Mbak ya. Iya. Oke, Mbak, terkait pembelajaran sendiri apakah Mbak pernah dibawa kemana gitu sama dinas-dinas terkait? Intinya kan dari UMKM ini kan dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Tanah Lot. Di mana gitu, Mbak? Kalau untuk pelatihan ada dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Itu pernah ini pelatihan kewirausahaan sama pelatihan pemasaran produk. Oke, seperti apa tuh, Mbak? Bisa dijelaskan? Kalau untuk pemasaran sendiri, pemasaran lewat online sih diutamain. Sekarang kan lebih ke ini semua sistem online, semua apa-apa pemasaran online tuh lebih feedbacknya lebih bagus. Serba online sekarang Iya. ya, Mbak. Karena zaman sekarang ya gitu dah. Iya. Banyak yang bisa memakai HP daripada orang dulu-dulu yang Iya. bayar. Karena zaman digital sekarang nih teman-teman, jika harus bisa nih kita nih ya, zaman digital sekarang, karena pesan apapun bisa lewat HP ya, Mbak, dan media sosialnya tentunya. Oke, terkait pemasaran sendiri untuk Mbak dibawa kemana aja sih, Mbak? Atau di sini-sini aja dibawanya? Kalau pemasaran sendiri itu udah beberapa daerah
Terutama yang pertama itu ada di Tala Expo, Tanah Laut, Oke. Tanah Laut Expo tahun 2017, 18 sama 19. Itu 3 tahun ikut. Terus di Makassar, Banjarmasin sama Jakarta. Oke, keluar daerah juga Iya, ya Mbak keluar ya. daerah. Oh, banyak sekali nih Mbaknya dibawa nih. Memperkenalkan kopi Pelehari. Kopi Pelehari ya, kopinya yang tentunya dari kopi Babahan sendiri Iya, Mbak ya. Babahan. Dan Pemalongan itu enggak Mbak? Kemarin yang di Jakarta Pemalongan. Pemalongan untuk berbeda sendiri Iya, ya Mbak ya. berbeda. Dari setiap daerah Iya. berbeda kopinya Iya. nih yang dari dibawa oleh Mbak Kiki ya Mbak. Iya. Ya? Itu sendiri Mbak Kiki sendiri atau dibarengin sama orang tua kan bapaknya? Itu bapak kemarin yang pergi. Bapaknya yang Iya. pergi. Oke, bapaknya ini sepatu jasa dan saya pun kenal sama bapaknya nih teman-teman. Bapaknya ini bapaknya ini sepatu jasa dan saya pun kenal sama bapaknya nih teman-teman. Bapaknya ini wah pecinta kopi banget deh. Pokoknya kalau lagi ngumpul di Jono Kopi dulu. Oke nih Mbak, terkait event sendiri, Mbak itu selalu diikutin nggak sama dinas-dinas terkait? Kan saat ini ada sebelum Covid ya Mbak ya? Iya. Karena kan event-eventnya ini di Tanah Laut ini kan seperti ulang tahun Tanah Laut, ya kan pasti ikut juga ya Mbak ya? Iya itu. Ikut. 3 tahun. 3 tahun? Iya. Wah. Dari 2017 itu kan sebelum buka kedai Mhm. ikut di Tala Expo. Oke. Dari situ kan pelanggannya nanya, ini ada warungnya nggak? Insya Allah kata kami. Iya. Terus tahun depannya baru buka. Nah itu jadi inspirasi Iya. jadi Iya. Mbak ya, jadi kepikiran Iya. berarti ada yang nerima produk ini. berarti ada, wah ini ada kedainya di mana nih, jadi gitu pertanyaan masyarakat nih teman-teman, ada juga yang nanya gitu. Dari situlah Mbak Kiki ini terinspirasi juga Mbak ya, jadi kepikiran dan akhirnya membuka kedai kopi Jono Kopi di muka Kecamatan Pelehari atau di samping Bank BNI, Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri. Nah, itu teman-teman. Kalau tiap hari Minggu biasanya di RTH, cuman kan karena Covid jadi stop dulu. Sekarang Ya. untuk Biasanya hari setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 11. kalau dulu ya Mbak sebelum Iya, Covid ya Mbak ya. sebelum Covid. Di situ untuk per cupnya berapa sih Mbak yang habis kalau di RTH sendiri Kalau Mbak? di RTH, kalau yang es biasanya paling banyak 50 cup lebih. 50 cup. Kalau panas itu biasanya cuma 20-an. 20. Oke. Dan itu pun banyak juga yang pesan dari pihak delivery juga Iya, Mbak? delivery juga. Berapa tuh Mbak kadang-kadang? Yang mana? Delivery. Ya. Kalau delivery kadang ya tergantung yang per hari itu pendapatan yang per hari per cupnya kan biasanya lebih dari 100. Kadang kalau sepi ya 50 sampai 70. Oke. Cukup banyak ya teman-teman, 50 cup kali berapa harganya ini. Nah itu teman-teman, banyak sekali varian rasanya di Jono Kopi ini, banyak juga ya inovasinya dari mbaknya nih, dan ada juga produk-produk terbarunya ya kan. Itu dari kopi dalam botol, tentunya ada kopi dari produk-produk lainnya juga ya Mbak ya. Iya. Apa tuh produk-produk lainnya, ada nggak Mbak selain kopi dalam botol ini? Yang kopi dalam botol ada green tea, Thai tea, Yakuleci yang segar-segar itu ada lemonade, Lemonade terus? ada black tea, Wah, enak. black tea teh, teh hitam. Teh hitam. Habis itu ada matcha, taro, Matcha dari itu. ubi. Itu tuh varian rasanya yang berbeda dari Iya. kopi dalam botol ya Mbak ya. Terkait karyawan sendiri berapa sih Mbak? Tadi kan ada berapa orang? Iya, 5 orang. Itu terbagi, ada yang bikin Iya, ada yang kopinya, bagian jualan, ada yang bagian pelayanan, ada yang bagian masak, masak snack. masak snack. Oke. Iya. Bahannya itu sendiri gimana tuh Mbak pengolahannya? Pengolahannya, kalau pengolahannya kita lebih ke susu kental manis tanpa gula. Jadi kan susu kental manis sudah manis, jadi nggak ada tambahan gula. Oke. Kalau mau request ada gulanya di mana tuh? Bisa, Bisa tergantung request. Tergantung request Iya. juga ya Mbak ya? Iya. Oke. Nah itu teman-teman tergantung requestnya. Bisa kok request yang lain, Apa tuh Mbak? misalkan mau apa gitu, tanpa susu, terus mau pakai fresh milk aja. Kan ada yang nggak minum gula kan. Ada nggak yang terbaru sekarang ini Mbak? Yang terbaru belum launching sih. Belum launching Ya. juga. Insya Allah varian yang es kopi susu juga, cuman beda rasa sama yang ini. Yang kemarin kan yang harum manis ini yang paling baru, sebelum yang creamy sama strong. Oke. Harum manis ini kemarin aku belajar
kopi dari rempah. Jadi ngeracik sampai beberapa kali baru dapat yang pas dinamain kopi harum manis, karena dia dicampur rempah sama beberapa rempah gitu loh. Rempahnya, Ya, kayak rempah. rempah-rempahnya. Jadi ini kopi rempah. Jadi banyak khasiatnya ya teman-teman, karena mengandung rempah-rempah juga nih. Dan untuk kopi sendiri Mbak, ada nggak inovasi dari Mbak sendiri, dari kopi sendiri untuk pencegahan untuk COVID gitu? Pencegahan Virus-virusnya gitu? Belum ini sih, nggak ada sih. Itu kan bisa dari rempah kan? Kalau dari rempah, kan ini pakai susu, belum mastiin ini bisa untuk COVID. Oke. Dan untuk pembuatan ini sendiri berapa lama sih Mbak? Kalau misalkan udah ini cepat gitu, 3-4 menit. 3-4 menit Iya. bisa juga Bisa. ya. Oke, tergantung rasanya sendiri ya. Iya. Oke. Gini Mbak, ada nggak tips-tipsnya untuk anak-anak muda atau pencinta kopi untuk memulai usahanya lagi, selain untuk membuat varian rasa di kedai kopinya sendiri? Tipsnya yang pertama itu harus berani, niat, terus jangan mudah menyerah. Oke. Kalau misalkan kita udah ini kan jualan, terus sepi, terus tiba-tiba udah gitu. Kan kita belum lihat ke depannya kan. Dulu pernah diajarin kalau usaha itu minimal banget tuh 6 tahun. Kalau 1-2 tahun kan masih pengenalan. Ya, 3-5 tahun itu masih iniin pelanggan. Cari pelanggan cari pelanggan tetap. 6 tahun ini kita baru tahu pelanggan yang mana ini yang masih beli. Terus orang bosan itu kita harus apa? Harus berinovasi kan. Jadi harus munculin produk-produk yang lebih bagus lagi. Gitu. Harus inovatif juga yang Mbak, ya, harus bervariasi juga nih. Minimal banget 6 tahun itu. 6 tahun itu ya. Setelah 6 tahun ya terserah, kan udah balik modal. Harus balik modal dulu ya teman-teman, jangan langsung off gitu. Langsung off aja ya, itu kita kan kalau mau berwirausaha seperti Mbak Kiki ini di zona kopi tentunya. Dan juga harus bervarian rasanya nih teman-teman, jangan itu aja tentunya ya kan, bosen juga ya kalau itu aja kan. Nah, untuk varian rasanya Mbaknya ini mau launchingnya di akhir tahun ya Mbak ya. Oke, dan mau buka peluang usaha lagi di kabupaten lain nih, di daerah lain, kota tetangga ya. Iya. Akhir tahun juga. Nah itu teman-teman. Nah Mbak, ada nggak ingin terinspirasi lagi membuat kedai-kedai kopi di Plehari gitu? Karena kan kayak yang lain gitu, seperti Kebab Alpati, di sini ada outletnya, misalnya kan di Belerejo ada outletnya di banyak cabang mungkin di satu kota aja. Kalau makanan sih nggak apa-apa. Kalau misalkan kedai kopi itu cukup satu aja, karena kalau terbagi kan jadi kayak nggak fokus. Jadi kalau usaha itu harus fokus. Jadi misalkan kita mau usaha, pastiin kita fokus di satu usaha dulu, jangan bercabang ke lain. Jadi satu usaha ini 1-2 tahun, 3 tahun itu kita harus kelola bener-bener, jangan ini buka usaha lain dulu, fokus ke yang usaha satu ini dulu. Kalau udah 3 tahun baru mau usaha yang lain. Ada strateginya Mbak? Strateginya sih strategi pemasarannya. Kalau pemasaran ya itu tadi lebih ke online, terus endorse gitu. Terus bagiin testi kayak gitu. Testi ke pelanggan. Jadi kita ada giveaway gitu loh. Jadi giveaway itu gratis kan. Jadi misalkan ada syaratnya gitu loh. Apa tuh syarat? Kalau syaratnya follow Instagram kita. Terus share media sosial kita. Terus nanti ada ininya. Langsung dikasih. Iya. Apa tuh Mbak kira-kira giveaway-nya ya ini kopi dalam botol. Terakhir kopi dalam botol sih kemarin. Berapa cup sih Mbak kalau giveaway sendiri? Kemarin 5 cup per minggu. 5 cup per minggu. Itu teman-teman, ada giveaway nih. Mantap juga nih Mbak. Nanti mau nambah varian yang botol kecil-kecil, jadi semua rasa ada di situ. Jadi kan kalau dapat giveaway yang itu, otomatis yang satu orang ini udah bisa nikmatin semuanya, udah coba cicipin semuanya. Wah ini enak nih. Iya. Saya mau beli ini nih.
wah ini enak juga nih, saya mau beli ini, wah ini. Apalagi yang minum itu Mbak sekeluargaan nih Mbak, jadi mau Iya. yang mana ya kan, yang mau Pilih yang mana yang pilih yang suka. mana gitu kan. Oh ini enak nih, saya mau ini aja, Iya. langsung aja ke Jono Kopi itu tentunya. Nah itu manfaatnya dari giveaway sendiri juga teman-teman, karena bisa mengenalkan produk-produk dari kita juga yang banyak untuk berjualan sendiri. Nah itu ada nggak Mbak harapan-harapannya di Tanah Laut ini untuk berjualan untuk masyarakat kita juga, Iya. Harapannya atau pesan-pesannya gitu untuk masyarakat Tanah Laut? pesan-pesan. Jika ingin berwirausaha seperti Mbak. Iya. Pesan-pesannya yang pertama harus kerja keras. Terus yang kedua kita harus bertanggung jawab apa yang kita udah buka. Ya kita harus tanggung jawab itu harus di apa namanya? Di apa namanya ya? Kerjain. Iya, kerjain Iya. secara matang gitu. Iya, harus emang giat gitu loh. Giat dalam kerja juga Mbak ya. Oke, itu pesan-pesannya dari Mbak dan harapan-harapannya ya teman-teman. Dan bisa dipromosikan lagi Mbak untuk kedai Jono Kopi dan produk-produk Mbak sendiri di hari ini. Iya. Untuk Jono Kopi sendiri kita ada terima delivery order, free ongkir ke seluruh kota Pelaihari. Iya. Terus kalau misalkan di luar Pelaihari kita ada tambahan biaya 5.000. 5.000. Ya tergantung jarak. Tergantung jarak. Misalkan ke daerah Pabahan dan Panggung kan lumayan tuh dari Pelaiharinya. Jadi kita tambah 5.000. 5.000. Terus ya. Ada lagi ya? Udah itu aja? Iya. Oke, deliverynya dan media sosialnya nih Mbak? Media sosialnya @jonokopi.id. Terus kalau mau pemesanannya di WA 0831 5932 3131. Oke, sekali lagi nih Mbak. 0831 5932 3131. Oke, itu teman-teman. Dan jika kalian ingin langsung membeli di produknya Mbaknya ini, langsung aja nih telepon atau ya WA-nya di nomor Mbaknya tadi ya Mbak ya. Itu langsung ke WA juga ya Mbak ya? Iya. Oke, itu nomor WA-nya. Dan kalian juga bisa pesan di DM IG-nya ya kan Mbak. Atau jika kalian ingin kumpul-kumpul sama teman-teman di malam hari atau di sore hari, kan kedai kopinya sudah buka ya Mbak ya. Langsung aja di kedai Jono Kopi di muka Kecamatan Pelaihari ya Mbak ya. Di samping Bank Mandiri. Bank Mandiri. Nah itu teman-teman. Oke itu teman-teman. Nah itulah kisah menarik dari Mbaknya dari pegiat Jono Kopi di pagi hari ini, dan pesan-pesan Mbaknya ya kan dari selak-beluknya Mbaknya untuk membuka peluang usaha di kota-kota lain, dan ada varian rasanya juga. Di sini ada 6 rasa, yaitu dari kopi dalam botolnya, dan ada hashtagnya juga nih teman-teman, dan ada giveaway-nya sendiri. Dan giveaway-nya itu sendiri ada per minggu ya Mbak ya? Iya, per minggu. Berapa minggu tadi Mbak sekali? Tadi yang kemarin minggu ke berapa ya? Minggu ke 3. Baru-baru aja sih yang giveaway ini. Baru-baru Kerja sama juga sama salah satu akun ini, akun kuliner. Akun kuliner aja Mbak ya? Iya. Oke, dan itu nah itu teman-teman, jadi kita tuh tahu bagaimana rasa dari Jono Kopi sendiri ya kan, dari ciri khasnya dari Jono Kopi sendiri. Dan di sini ada 6 varian rasa tentunya, dan rasanya pun berbeda dari Jono Kopi di daerah kita ini atau kedai-kedai kopi di daerah Kabupaten Tanah Laut tentunya di Pelaihari ini, karena dari sekian banyaknya kopi dari kedai satu kedai ke lain itu berbeda tentunya. Jadi ada ciri khas tersendiri dari Mbaknya ini, dari Mbak Kiki ini sebagai owner Jono Kopi sendiri. Dan sudah disebutkan oleh Mbak Kiki sendiri tadi, untuk pembelian kopinya pun dari kota Pelaihari juga ya Mbak ya, dari kota Desa Pabahanan, Kelurahan Pabahanan teman-teman. Karena itu produk lokal kita selalu gelorkan untuk membeli produk lokal ya Mbak ya. Selalu pakai produk lokal karena itu perputarannya pun di Tanah Laut juga gitu ya Mbak ya. Dari kita membeli produk teman itu karena perputarannya di situ-situ aja gitu teman-teman. Nggak usah belilah di luar kota Pelaihari kan. Karena saat ini pemerintah juga menggelorkan untuk cintai produk lokal, cintai produk UMKM dan IKM di Tanah Laut juga tentunya itu. Dan selalu
beli produk lokal tanah laut, dan karena itu juga kembali ke kita juga nantinya sebagai UMKM dan IKM di tanah laut. Karena saat ini kan UMKM dan IKM ada apa ya, semacam gelianan gitu loh Mbak, gerakan membeli punya teman gitu. Oh iya. Ya, ada kan Mbak yang mendengar. Nah, dan sekarang ini yang mau launching katanya hot, itu himung olahan tanah laut. Nah, itu dari penggiat-penggiat IKM dan UMKM di tanah laut juga. Nah, itu teman-teman, dan kita sudah di penghujung acara di pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Mbak Kiki selaku ownernya Jona Kopi di pagi hari ini sudah berbagi cerita seputar Jona Kopi tentunya, dan usaha-usaha Mbak dalam membangkitkan usaha di Jona Kopi sendiri, terkhusus di tanah laut sendiri ya Mbak ya. Karena sebelumnya Mbak jatuh bangunnya gimana gitu selalu, dan tipsnya sudah Mbak Kiki sebutkan tadi Mbak ya, selalu bekerja keras ya kan, selalu bertanggung jawab dengan pekerjaan sendiri. Pokoknya ya selalu promosikan apa yang kita buat dan kita kerjakan di produk-produk kita sendiri. Begitu ya Mbak ya? Oke. Terima kasih Mbak Kiki di pagi hari ini sudah datang dan memberikan informasi-informasi seputar Jona Kopi di pagi hari ini, dan kisah inspiratifnya Mbak Kiki tadi kan selalu membuka peluang usaha di kota-kota lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan Radio Tuntung Pandang FM di 102,3 Radio MHz. Dan saya di sini Muhammad Ferry pamit, dan Mbak Kiki juga pamit, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.